Saya sangat terkesan dengan persidangan sinode yang ke-6 GMII yang dilakukan secara daring. Ini adalah suatu hal yang pertama sekali terjadi di GMII. Tadinya saya sebenarnya ekspektasinya kurang begitu baik, tapi setelah persidangan dilakukan, saya sangat mengapresiasi karena sungguh dengan cara online ini, cara daring ini, juga persidangan bisa berjalan dengan baik dan sukses menurut saya. Kita bersyukur pada hari ini acara pelantikan Ketua Umum GMII sekaligus Gembala GMII boleh dilaksanakan dengan baik. Tiba saatnya kita akan menyaksikan apresiasi yang akan disampaikan kepada Anumerta. Penghargaan disampaikan oleh Ketua Umum Sinode GMII sekaligus Gembala GMII. Mari kita saksikan. Pendeta Ramces Tampu Bolon STH, lahir 23 Juni 1976 di Medan, Sumatera Utara. Menikah dengan Pendeta Sonya Haning STH MA pada tanggal 13 Maret 2009 di GMII Kasih Karunia, Kota Medan. Seringkali terlibat melayani di gereja, membuat Pendeta Ramces Tampu Bolon merasa bahwa menjadi gembala adalah panggilannya. Kemudian beliau masuk kuliah di STT Ati Anjungan, Kalimantan Barat dan selesai di tahun 2011. Selang beberapa waktu, beliau masuk pendeta struktural dan istri menjadi pendeta fungsional. Saat menjadi vikaris, beliau melayani di GMII Ebenezer Batam dan setelah menikah pindah ke GMII Siloam Ngabang. Mereka dikaruniai 2 orang anak, Yahasiel Binsar Tampu Bolon dan Efraim Bapagi Tampu Bolon. Kenangan kedua hamba Tuhan ini begitu singkat, namun benih-benih pelayanan yang sudah ditaburkan tidak akan sia-sia. Tanggal 13 September 2016, Pendeta Ramces Tampu Bolon kembali ke rumah Bapa. Beliau memiliki prinsip hidup, seringkali beliau tidak takut disalah mengerti. Yang penting menyampaikan kebenaran, Allah yang diinspirasi dalam firman Tuhan. Saya Pendeta Melkias Balubun STH beserta majelis dan jemaat GMI Kanamasohi menyampaikan selamat dan sukses untuk pelaksanaan sidang sinode yang kami Gereja Injili Indonesia tanggal 9 sampai 12 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. GMI sukses. Selamat dan sukses sidang sinode ke-6 GMII tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat dan sukses sidang sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Mary Ponga STH, lahir di Jakarta 9 Mei 1960, lulusan dari Institut Injil Indonesia di Batu, Malang. Sewaktu menjadi mahasiswa, beliau praktek melayani di Ngabang. Sebelum menjadi pendeta, beliau merintis pelayanan di Mawil 3 Pontianak yang kemudian diangkat menjadi pendeta struktural dan ditabiskan pendeta tahun 2009
di GMII Sarfat di Pontianak. Beliau adalah perintis pelayanan dengan pegawai PTPN yang menjadi cikal bakal berdirinya GMII Siloam di Palman, Ngabak, Kalimantan Barat, dan GMII Plasma 1 Sawit Permai. Menikah dengan Dino Tambunan, pegawai PTPN, dan dikaruniai 2 anak. Dalam pelayanan, beliau sangat memperhatikan rekan sekerja. Latar belakang orang tua pendeta Mary Ponga adalah keluarga yang cinta Tuhan. GMII pertama di Tanjung Priuk dimulai dari pelayanan orang tua beliau. Banyak mahasiswa yang praktek melayani di sana tinggal di rumah orang tua pendeta Mary Ponga. Tanggal 31 Juli 2017 di Kota Batam adalah waktu di mana beliau dipanggil pulang ke rumah Bapa. Kesetiaan dan pelayanan yang dilakukan beliau telah menjadi berkat bagi banyak orang. Saya, Pendeta Ishak Takoy, bersama dengan rekan Majelis Jemaat Penatua Diaken GMII Pancaran Kasih Bojonegoro, mengucapkan selamat dan sukses sidang Sinode GMII yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya atas nama Gembala Majelis Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Gloria Baras, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, mengucapkan sukses untuk sidang Sinode GMII ke-6. Tuhan Yesus memberkati. Selamat dan sukses sidang Sinode ke-6 GMII tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Victor Mangapul Nepospos, STH, MDiv, lahir di Pamekasan 21 Oktober 1962, menikah dengan Dame Veronica Huta Barat dan dikaruniai 2 orang anak, Toby Jason Geraldo Nepospos dan Tiffany Sharon Nepospos. Tahun 1992, beliau masuk kuliah di Institut Teologi Indonesia di Batu Malang. Selesai kuliah, melayani sebagai pendeta di GKSIA Jakarta sejak tahun 1996. Melanjutkan sekolah lagi, mengambil gelar MDiv dari pendidikan di STT Cipanas. Lalu beliau menjadi guru agama dan mengajar di sekolah Dian Harapan Kota Makassar tahun 2011. Tahun 2012 kemudian bergabung di GMII Korintus Cibubur. Selanjutnya pindah ke Kota Malang di GMII Elim. Sebagai seorang gembala, beliau rajin mengunjungi jemaatnya yang sebagian besar dari kalangan bawah. Beliau menderita kelainan darah atau gangguan di sumsum tulang belakang di saat sudah usia di atas 50 tahun. Pernahkah Papa bertanya, saya katakan gitu kan, secara pribadi, kenapa harus Papa yang mengalami sakit ini? Aku bilang begitu sama dia. Dia cuma katakan, saya tidak pernah mau bertanya, karena saya tahu apa yang dia lakukan itu yang terbaik. Itu aja sih. 2 kali berobat di Pinang, Malaysia karena ada dukungan dana. Beberapa waktu kemudian, beliau harus dirawat lagi di rumah sakit di Kota Malang selama 2 minggu hingga beliau, Bapak Pendeta Victor Mangapul Nepospos, pulang ke rumah Bapa dalam usia 57 tahun, tepatnya tanggal 22 Juni 2019. Kepergian Bapak Pendeta Victor Mangapul Nepospos telah memberikan banyak kenangan yang baik tentang iman bagi keluarga dan jemaat yang dilayaninya.
Saya, Pendeta Franklin Hatu, bersama dengan Majelis Jemaat dan warga Jemaat GMII Soloi Gracia, Jakarta, Mawil 10, mengucapkan selamat dan sukses sidang sinode ke-6 GMII. Tuhan Yesus memberkati. Selamat dan sukses sidang sinode ke-6 GMII tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Immanuel Hinkoil, M.Div, menikah dengan Martha Elizabeth di tanggal 4 Oktober 1970. Awal mula beliau adalah seorang kepala dinas perikanan di NTT yang kemudian terpanggil menjadi hamba Tuhan karena mendengar lagu rohani. Dari lagu rohani itu tersirat dalam pikiran beliau bahwa panggilan hidupnya adalah menjala manusia. Beliau tinggalkan pekerjaan sebagai pegawai negeri, lalu masuk kuliah di Institut Teologi Indonesia di tahun 1973. Beliau ditabiskan di tahun 1984 di GMII Tesalonika, Batu Malang, hingga akhir hidupnya, dan memiliki karunia pengembalaan. Di dalam pelayanan, beliau selalu merasa enjoy dan memiliki karunia pengembalaan. Ada sesuatu yang menarik saat melayani. Seringkali orang-orang kampung minta didoakan supaya mengalami kesembuhan. Hingga suatu hari, ada kejadian yang tidak terlupakan dari peristiwa yang dilihat anaknya secara langsung. Dukun datang, akhirnya dia mungkin mau coba papi, ternyata pecah semua badan di situ. Itu satu pengalaman yang buat aku, dia belum bikin apa-apa kok, semua meja sudah terbelah. Jadi ya kuasa Tuhan lebih besar lah ya bagi orang yang memang melayani dengan sungguh-sungguh. Itu yang aku lihat dari papi saya. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2020, Pendeta Immanuel Hinkoil, M.Div, kembali ke rumah Bapa di surga, meninggalkan istri, 6 anak, dan 13 cucu. Sebagai seorang bapak, beliau telah menanamkan kebenaran iman percaya bagi keluarga bahwa Tuhan Yesus pasti akan selalu pelihara bagi mereka dan sebagai juru selamat. Selamat dan sukses untuk sidang Sinode GMII ke-6 tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Gembala, Ketua, Majelis, dan seluruh jemaat gereja Balikpapan mengucapkan selamat dan sukses kesidangan Sinode GMII ke-6 tanggal 9 sampai 12 Maret 2021 secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat dan sukses sidang Sinode ke-6 GMII tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Adalah Pendeta Filmon Nabunome, Sarjana Teologia, lahir 3 Oktober 1980 di Sepauk, Sintang, Kalimantan Barat. Sudah melayani Tuhan di saat usianya masih muda ketika duduk di sekolah menengah atas. Karunia penyembuhan dan jiwa pengkhotbah yang Tuhan berikan kepada beliau membawa keyakinan bahwa dirinya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Beliau masuk kuliah di Akademi Teologia Indonesia, angkatan 2000-2001. Bertemu dengan istri, Pendeta Yeti Trinawati STH, di akademi yang sama dan menikah tanggal 2 Maret 2008. Selesai kuliah,
Pendeta Filmon Nabunome bekerja di kantor YPPI dan istri melayani di daerah Intikong. Bulan November tahun 2011, Pendeta Filmon Nabunome dan istri mengabdikan diri melayani di GMII Efata Pontianak, Kalimantan Barat. Berjiwa sosial tinggi, murah hati, tanpa pandang waktu untuk selalu siap dipanggil melayani adalah sifat yang beliau miliki yang membuat beliau cukup dikenal di kalangan masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarga, beliau begitu menyayangi istri dan anak-anaknya. Walaupun memiliki riwayat penyakit lambung, beliau tidak pernah menyerah untuk beranjak pergi melayani jika ada yang membutuhkan. Sepulang melayani dari daerah Sintang, Kalimantan Barat, beliau mengalami sakit dan sempat dirawat di rumah sakit selama 9 hari. Tanggal 25 Desember 2020 adalah waktu di mana beliau kembali ke rumah Bapa. Kepergian beliau meninggalkan 2 orang anak laki-laki, Majesty Ecclesia Nabunome, 10 tahun, dan Daniel Arista Nabunome, 8 tahun, serta anak ketiga yang masih dalam kandungan dan berusia 7 bulan. Apresiasi berikutnya akan disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang setia yang telah emeritus di GMII. Mengampuni
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Puji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan bagi hamba-hamba Tuhan yang setia sampai akhir melayani di Gereja Misi Injili Indonesia, menjadi teladan bagi kita. Apresiasi yang berikutnya disampaikan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di Majelis Harian Sinode GMII periode 2015 sampai 2020.
Disilakan kepada Bapak Ketum untuk menyampaikan apresiasi. Salam para peserta sidang Sinode 6 GMI. Kita telah melihat video atau slide sebagai tanda apresiasi kepada hamba-hamba Tuhan, baik para animerta yang meninggal dalam pelayanan di periode 2015-2020, juga para emeritus hamba-hamba Tuhan yang pensiun pada periode 2015-2020. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga yang telah mendukung baik suami atau istri dalam pelayanan hamba-hambanya ini. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu saya selama periode 2015-2020 sebagai Majelis Harian Sinode dan juga Majelis Lengkap Sinode. Doa saya Tuhan memberkati baik dalam pelayanan maupun dalam keluarga. Khusus untuk Bapak Ibu yang telah ditinggalkan oleh suami atau istri yang dipanggil oleh Tuhan, kita berpegang pada janji firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 bahwa telah tersedia tempat di rumah Bapa. Biarlah penghiburan dari Roh Kudus menghibur Bapak Ibu, anak-anak, bahkan cucu yang sudah ditinggalkan oleh orang tua, istri, suami, opa yang dikasihi oleh kita semua. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat untuk Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi. Untuk tahun ini lagi mengambil pimpinan 5 tahun. Dan sekali lagi selamat dan selamat. Dan saya doakan supaya 5 tahun ini mempersiapkan para pemimpin dan mempertajamkan kepemimpinan sampai akhir tugas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melimpahkan kasih karunia di dalam setiap keputusan yang dibutuhkan oleh Gereja Misi Injili Indonesia. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi sebagai Ketua terpilih Ketua Sinode Gereja Misi Injili Indonesia periode ke depan ini 2020 sampai 2025-26. Kita percaya bahwa Tuhan pasti yang sudah memilih hambanya, Tuhan pasti akan menyertai. Mari kita dukung, mari kita support, kita doakan supaya di bawah kepemimpinan beliau gereja kita semakin menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Selamat untuk GMII dan selamat kepada Bapak Pendeta Jesias Fritz Palandi yang terpilih sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Misi Injili Indonesia. Maju untuk GMII. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan Mars GMII yang akan dinyanyikan secara virtual dari paduan suara GMII Logos. Mari kita berikan tepuk tangan.
Kata penutupan dari Ketua Panitia Pelaksana Sidang Sinode ke-6 Gereja Misi Injili Indonesia oleh Bapak Jeff Nunuhitu, Master Manajemen. Yang kami hormati, Ketua Umum Sinode GMI periode 2021 sampai dengan 2026, Bapak Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi. Jajaran pimpinan persidangan Sidang Sinode ke-6 GMI, yang kami hormati Ketua Yayasan Misi Injili Indonesia, yang kami hormati Ketua STT Misi Injili Indonesia, yang kami hormati para undangan dan peserta Sidang Sinode ke-6 GMI, yang kami hormati seluruh jajaran kepanitiaan Sidang Sinode ke-6 GMI, dimulai dari panitia pengarah, panitia ad hoc, dan teman-teman di panitia pelaksana. Shalom. Puji Tuhan, pada siang dan menjelang sore hari ini kita boleh menyaksikan bagaimana terlaksananya Sidang Sinode ke-6 GMI. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi yang telah terpilih sebagai Ketua Umum Sinode GMI periode 2021 sampai dengan 2016. Doa kami, Bapak bersama dengan tim tentunya yang nanti akan Bapak pilih, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat marifat dari sorga untuk dapat menjalankan pelayanan selama satu periode ke depan. Kami percaya bahwa keterpilihan Bapak di dalam Sidang Sinode ke-6 GMI kali ini tidak lepas dari kedaulatan Tuhan dan providensia Tuhan atas GMI. Sehingga kami sangat yakin bahwa Bapak bersama dengan tim yang akan ditunjuk untuk melaksanakan tugas pelayanan tentu akan mendapatkan hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk menjalankan tugas pelayanan ini bersama dengan seluruh hamba Tuhan di jajaran GMI dan seluruh jemaat GMI dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sanger dan sampai Pulau Rote. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami dari Panitia Pelaksana Sidang Sinode ke-6 GMI menyampaikan beberapa hal, laporan singkat terkait dengan hal-hal yang sudah kami kerjakan di kepanitiaan pelaksanaan Sidang Sinode ke-6 GMI, di antaranya sebagai berikut. Pertama-tama, di saat kami menerima amanah dari Majelis Sinode periode 2015 sampai 2020 untuk menjalankan tugas mempersiapkan Sidang Sinode ke-6 ini, kami bergumul dan kami berdoa, kemudian kami mengkalkulasi, ternyata untuk melaksanakan Sidang Sinode ke-6 yang waktu itu diminta untuk dilaksanakan di Sintang, itu membutuhkan biaya sekitar 1,5 miliar rupiah. Tentu saja kami sangat bergumul untuk memenuhi dana tersebut dan kami bersyukur atas dukungan doa dan juga support dari hamba-hamba Tuhan, dari Majelis Sinode dan tentu saja dari seluruh jemaat GMI yang ada di Indonesia, sehingga kami juga berupaya sehingga pada akhirnya sampai dengan saat ini
terkumpul dana sebesar 1,2 miliar yang masuk di rekening panitia. Adapun kontribusi pengumpulan dana tersebut didapatkan pertama-tama terbesar oleh dari kontribusi seluruh jemaat GMI yang ada di seluruh Indonesia yang mendukung kita semua sehingga pelaksanaan sidang sinode pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik. Juga ada dukungan dari proposal-proposal dari donatur dan juga ada aksi dana yang dilakukan oleh panitia pelaksana yaitu aksi penjualan kalender tahun 2021 dan ini pun tidak lepas dari dukungan jemaat-jemaat GMI yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu kami berterima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan support semua pihak yang mendukung untuk pengumpulan dana ini. Selanjutnya setelah kami mengkalkulasi pengeluaran sampai dengan saat ini, dana yang sudah dikeluarkan adalah sebesar Rp759.602.553. Itu adalah total yang sampai dengan detik ini pengeluaran yang ada di panitia. Tentu saja besok masih ada pengeluaran lagi yang akan dihitung oleh bendahara, sehingga mungkin estimasi kami memang akan mencapai pengeluaran di angka 800 sampai 850 juta. Selain itu dapat kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa selain mempersiapkan sidang sinode, panitia pelaksana juga melaksanakan persiapan untuk lomba cipta lagu Mars GMI yang puji Tuhan pada siang sore hari ini sudah disahkan dalam keputusan sidang sinode ke-6 GMI menjadi lagu Mars GMI. Kami berterima kasih kepada tentu saja dalam hal ini sebagai pencipta lagunya adalah Bapak Pendeta Yafet yang sudah mendedikasikan pemikirannya untuk lagu Mars ini yang tentu saja itu didapatkan melalui seleksi yang cukup ketat melalui lomba cipta lagu Mars yang sudah dilakukan pada saat November kemarin. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kita juga sudah melaksanakan sidang secara daring ini satu hal yang di luar prediksi kita semua yang dimana sebelumnya kita mempersiapkan sidang sinode dilakukan secara onsite, namun pada akhirnya Tuhan berkehendak bahwa sidang sinode kali ini dilaksanakan secara daring dan semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Selanjutnya kami mau menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus buat Bapak Gembala Pendeta Diki Dirk Ngeleratan dan seluruh majelis jemaat yang ada di GMI Korintus yang sudah menyediakan tempat di GMI Korintus ini sehingga panitia pelaksana boleh menjadikan GMI Korintus sebagai command center dari panitia pelaksana untuk menyiapkan pelaksanaan sidang sinode GMI ke-6 ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan biarlah Tuhan sendiri yang akan membalas apa yang sudah Bapak Ibu di GMI Korintus dedikasikan buat pelaksanaan sidang sinode ke-6 GMI. Selanjutnya, tak lupa kami ucapkan special thanks kepada Bapak Wuryanto dan jajarannya di Divisi Regional 2 Jabotabek PT Telkom Indonesia yang dalam hal ini sangat membantu kami di kepanitiaan pelaksanaan sidang sinode yang mendukung untuk menjamin kualitas layanan internet sehingga kita bisa melaksanakan sidang sinode GMI yang ke-6 ini secara aman. Kami berterima kasih banyak kepada Pak Wuryanto yang juga adalah majelis di GMI 9 Bandung. Terima kasih Bapak untuk supportnya dan kita berterima kasih untuk hal tersebut. Terakhir, tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman di panitia pelaksana sidang sinode ke-6 ini yang telah berjeri lelah, meluangkan waktu, tenaga, dan juga pemikiran-pemikiran yang luar biasa sehingga kita semua baik yang hadir di comment center maupun yang di ruang virtual bisa menyaksikan dan juga menikmati bagaimana proses pelaksanaan sidang ini berjalan mulai dari pembukaan dan sampai saat ini kita akan segera menutup sidang. Kami percaya teman-teman di panitia pelaksana yang sudah berjuang akan terus dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, bahwa kita boleh melihat bagaimana perjalanan persiapan pelaksanaan sidang sinode ini, di mana tadinya kita akan melaksanakan secara onsite dan target angka 1,5 M, namun pada akhirnya
kita melaksanakannya secara daring dan terkumpul 1,2 M secara target tidak mencapai, namun karena kita melaksanakan secara daring, ternyata Tuhan memberikan kita hikmat sehingga dengan pelaksanaan secara daring ini kita bisa mengoptimalkan dana yang terkumpulkan tersebut untuk kita pergunakan dengan maksimal. Sehingga dalam kesempatan kali ini kami dari Panitia Pelaksana sudah melakukan rapat dan sudah melakukan perundingan diskusi di mana pada saat ini kita memutuskan bahwa untuk sisa anggaran alokasi yang ada di persidangan sinode ini kita putuskan sebagai bentuk persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pelaksanaan sidang ini berjalan dengan baik, maka kita akan menyampaikan beberapa hal. Untuk itu saya mengundang semua teman-teman panitia pelaksana boleh maju ke depan sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan ucapan syukur yang akan kami sampaikan. Bapak Ibu, inilah dia rekan-rekan di panitia pelaksana yang sudah berjuang menyiapkan pelaksanaan sidang sinode. Ada satu yang ketinggalan, panitia IT dari tim IT, mohon Pak Jimmy untuk maju ke depan dan Pak Vio. Oh, lagi ini ya. Ini koordinator tim IT yang luar biasa sehingga bersama dengan timnya ada di depan menuju panggung saat ini. Inilah dia Bapak Ibu panitia pelaksana yang sudah mempersiapkan di belakang layar bagaimana pelaksanaan sidang sinode ini bisa berjalan dengan baik. Oke, saya lanjutkan mengenai ucapan syukur dari panitia pelaksana. Pertama-tama nanti akan dijelaskan oleh Pak Jeffrey Kansil untuk persembahan syukur kepada lembaga misi. Silakan Pak. Ya, jadi kami sudah mengadakan rapat, lalu kami memutuskan bahwa dari sisa uang dana yang ada di kepanitiaan ini, kami akan berikan kepada beberapa misionari. Ada 5 misionari yang melayani di ladang misi dan juga kepada satu lembaga. 5 aja ya, oh ya. Jadi kita memberikan kepada 5 tenaga misi yang sedang berada di ladang misi. Jadi tadinya kami berpikir bahwa akan diberikan dana, tetapi mengingat ini adalah dana dari hasil sidang sinode dari jemaat-jemaat, maka kita akan berikannya itu dalam bentuk proyek di ladang-ladang misi itu. Jadi ada 5 proyek yang nanti akan disupport dananya dari saldo dana yang dikumpulkan untuk sidang sinode. Jadi ini untuk memberikan warna kepada gereja kita sebagai gereja misi. Puji Tuhan. Baik, terima kasih tadi Bapak Pendeta Jeffrey Kansil sudah menjelaskan. Salah satu bentuk ucapan syukur dari panitia pelaksana adalah memberikan dukungan untuk hamba-hamba Tuhan GMI dalam kaitan pelayanan misi. Tidak hanya itu Bapak Ibu, sebagai bentuk ucapan syukur panitia pelaksana, kita juga akan mengalokasikan bantuan dalam hal ini ke 2 hal lagi, yaitu untuk STT Misia dan juga untuk apresiasi kepada para pendiri. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Sekretaris Pak Freddy. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebagian dana yang terkumpul dari saldo, kami juga akan alokasikan untuk mendukung pelayanan di STT Misia, Kalimantan Barat, untuk mendukung keperluan yang ada di sana. Dan juga para pendiri yang sudah kita lihat, kita saksikan bagaimana perjuangan mereka di dalam mendirikan GMII, ya, perjuangan di dalam bermisi, dalam membuka pelayanan di daerah-daerah yang luar biasa. Bagi kita sulit menjangkau, tapi bagi mereka dari luar, dari dalam, mereka bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Kita juga akan memberikan apresiasi buat mereka. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, sebagai bentuk ucapan syukur kami dari Panitia Pelaksana Sidang Sinode kepada GMII, maka setelah rapat kilat tadi siang, kami memutuskan akan memberikan bantuan untuk membantu paling tidak majelis sinode yang baru ke depan supaya nggak terlalu
beban berat dalam memikirkan beberapa program sinode, maka dari kami panitia pelaksana akan memberikan bantuan 1 buah kendaraan operasional untuk Ketua Umum GMII terpilih untuk dapat digunakan menjalankan tugas operasional pelayanannya. 1 buah unit kendaraan ini adalah kendaraan mobil Expander Ultimate. Ini akan kami alokasikan secara simbolis. Mohon untuk diserahkan kunci, kami mohon kesediaan ketum terpilih untuk maju ke depan. Kami dari panitia pelaksana akan memberikan, ini akan diserahkan bareng-bareng. Ayo silakan teman-teman, karena ini semua adalah bagian dari upaya kerja keras semuanya. Bendahara-bendahara ya, yang ngumpul duit ini yang lebih. Nah, inilah salah satu bentuk ucapan syukur dan terima kasih kami dari panitia pelaksana. Ini adalah kunci kendaraan operasional yang akan digunakan oleh Ketua Umum dalam menjalankan tugas pelayanan 5 tahun ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh jemaat GMII yang telah berkontribusi dalam membantu pelaksanaan sidang sinode ke-6 GMII. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mungkin ada tambahan dari teman-teman panitia, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selanjutnya panitia akan memberikan penghargaan kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Diki Ngeliaratan. Disilahkan Pak. Apresiasi kepada Bapak Pendeta Dr. Jesias Palandi. Saya Pendeta Franklin Hatu bersama dengan majelis, jemaat, dan warga jemaat GMII Sola Gracia mengucapkan selamat atas terpilihnya Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi sebagai Ketua Sinode GMII periode 2021-2026. Tuhan Yesus memberkati.